baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Sabina Khairani, yang akan memandu dalam kegiatan kita siang hari ini dalam kegiatan Kurma, Kultum Ramadan. Ya, baik. Untuk dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hikmah atau keutamaan belajar. Nah, tentunya sangat menarik untuk kita perbincangkan dalam kesempatan Ramadan kali ini dengan berbagai hikmah dan keutamaan. Apa aja sih hikmah dan keutamaan sebagai kita mahasiswa, apa aja keutamaan atau hikmah-hikmah yang ada dalam dari kita melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Oke. Saya tidak sendiri, di sini ada sahabat saya Venda Octavioni sebagai moderator yang akan nantinya akan memandu bersama dengan narasumber hebat kita siang hari ini. Dan juga ada kru Zoom, yaitu Goldi Hazik sebagai admin yang bertugas pada siang hari ini. Langsung saja kalau gitu tanpa basa-basi, tentunya kita panggilkan aja langsung, yaitu ada narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini, Muhammad Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Bergabung bersama kita ya di tengah-tengah kita siang hari ini. Gimana Bung? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sudah dengan siap? Sabrina? Alhamdulillah. Sudah siap untuk berbagi dan sharing diskusi siang hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, langsung saja kalau gitu saya serahkan kegiatan ini, event ini kepada moderator kita, Venda Octavioni, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih pada Sabrina selaku dari acara ini. Langsung saja mungkin Bang Rahman. Oh langsung. Atau saya bertanya dulu kepada Bang Rahman. Ya, bagaimana? Jadi langsung aja. Yang pertama, apa sih hikmah atau keutamaan dari belajar atau menuntut ilmu ini menurut Bang Rahman? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dijawab aja nih. Ya, langsung jawab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tadi pertanyaannya, apa sih keutamaan belajar itu? Sebenarnya banyak sekali keutamaan belajar itu. Yang tentu yang kita rasakan itu pasti banyak sekali keutamaannya. Dari kita kecil belajar, dari kita lahir yang tidak tahu apa-apa, mulai belajar berjalan, belajar makan, terus sampai kita sekarang memasuki jenjang pendidikan tingkat mahasiswa. Pasti kita sudah merasakan banyak sekali keutamaan dan rasa berkahnya belajar itu. Kalau menurut saya, keutamaan daripada belajar itu, kalau kita keutamaan belajar itu kita mendapatkan satu, tentunya ilmu lah. Kita mendapatkan ilmu dari ketika kita tidak tahu sampai kita kemudian tahu terkait hal-hal yang dulunya tidak tahu, kemudian kita tahu, itu kan suatu keutamaan. Kalau kita nggak belajar ataupun kita tidak hidup dalam lingkungan yang senang belajar, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Seperti misalkan saya terlahir di tengah-tengah hutan, mungkin saya tidak akan tahu cara berbicara yang baik dan benar. Maka mungkin saja saya bisa, cara bicara saya seperti bicaranya harimau, itu mungkin saja, karena saya bergaul dengan harimau. Tapi karena kita ini bergaul dengan sesama manusia, kita berkumpul dengan para guru, kita berkumpul dengan para dosen, sehingga kita bisa tahu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Itu keutamaan daripada belajar. Kemudian jika kita kaitkan dengan tentang keislaman ini, tentang keutamaan belajar ini, jika dikaitkan dengan
pahalanya itu sendiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ila jannah." Siapa orang yang menempuh jalan menuju suatu ilmu, berjalan dari rumah jalan ke kampus, entah itu naik motor ataupun naik angkot, perjalanan itu sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka dengan asbab perjalanan itu Allah akan mudahkan baginya menuju surganya Allah. Menuju surga itu tidak semata-mata mudah. Surga itu tidak gratis, tapi dengan kita berjalan itu akan menambah kebaikan, dan sebab dari kebaikan itulah Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa aja, baik kita mau kuliah, baik kita itu mau hadir pengajian, ilmu apapun, maka Allah akan mudahkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dapat dunia, pengen hidup senang di dunia, fa alaihi bil ilmi. Itu didapatkan dengan ilmu. Kita bisa bersosialisasi, tentu itu dengan ilmu. Kita bisa berbuat baik dengan orang, kita bisa menyenangkan hati orang, kita bisa bermusyawarah dengan teman-teman, dengan masyarakat, itu kan dengan ilmu. Kita bisa bekerja menghasilkan uang, itu tidak semata-mata hanya dengan tenaga, pasti dengan ilmunya. Tukang bangunan tidak semata-mata dia hanya bisa bikin bangunan. Nah, bagaimana dia bisa bikin bangunan kalau dia nggak tahu cara ngaduk semen, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan uang kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu? Bahkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu akan tersisih kehidupannya itu, maka tidak akan jadi apa-apa. Bahkan kasarnya orang-orang dulu bilang, orang tua kita bilang, kalau kamu nggak punya ilmu, maka hidup kamu akan hanya jadi sampah masyarakat saja. Itu kan kasar sekali. Yang berarti bahwa perlu sekali belajar itu, perlu sekali. Berarti penting sekali punya ilmu itu. Gitu. Waman aradal akhirah alaihi bil ilmi. Kita juga pengen dunia kita senang, bahagia, duit banyak, sehat, ya kan? Tapi akhiratnya juga kita pengen senang. Lihat surganya Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita nggak pengen juga dapat azab kubur, kita nggak pengen dapat siksa kubur, kita nggak pengen masuk neraka, dan kita juga nggak pengen. Bagaimana caranya? Ya pastinya dengan ilmu juga. Gitu. Dan siapapun yang pengen kedua-duanya, baik dunianya, baik akhiratnya, pasti harus dengan ilmu juga. Itulah salah satu daripada keutamaan belajar ilmu itu. Gitu. Kurang lebih begitu. Ya, baik, Bang Rohman, mungkin dapat disimpulkan ya. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting ya. Yang pertama kita bisa mendapatkan ilmu gitu, terus yang kedua kita bisa mendapatkan surganya Allah, karena semua yang kita lakukan juga dengan ilmu gitu ya Bang Rohman. Iya, betul. Ya baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sih caranya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar gitu, agar senantiasa selalu bersemangat dalam mengejar ilmu tersebut? Wah, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana kita ini supaya lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu? Satu hal yang paling penting adalah ketika kita ingin bersemangat untuk merubah diri kita yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, adalah satu, kumpul dengan orang-orang yang punya ilmu. Kita kumpul dengan teman-teman kita yang lebih tahu daripada kita kumpul dengan teman-teman yang rajin, maka kita akan ke bawah rajin. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang rajin, yang menunda-nunda, maka nanti kita akan ke bawah menunda-nunda. Maka penting sekali kita punya teman-teman yang baik. Penting sekali kita punya teman-teman yang bisa, ya minimal ketika kita merasa, wah saya nih lemah, saya ini ya gampang cepat tidurnya, banyak makannya,
Tapi pengen juga dong kayak orang-orang yang bisa aktif di dalam perkuliahan, bisa aktif dalam belajar, kegiatan belajar mengajar. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita dengan berkumpul dengan mereka. Apa sih pembicaraan-pembicaraan orang-orang cerdas itu pasti akan berbeda dengan pembicaraan orang-orang yang hanya banyak makan aja. Pasti akan berbeda dengan pembicaraan orang-orang yang nggak pernah baca buku. Itu pasti beda sekali. Sehingga ketika saya misalkan menjadi orang yang males, kemudian kumpul dengan Teh Sabrina, kemudian kumpul dengan Teh Penda, itu saya akan menemukan, oh begini ya, orang-orang yang cerdas itu berarti mereka ini sibuk waktunya dengan belajar, bukan hanya menyibukkan dengan senang-senang aja, tapi ada sedikit waktu mereka yang disisihkan, ada begadangnya untuk mengerjakan tugas-tugas, menelaah ilmu-ilmu yang telah diberikan dosen. Jadi menurut saya satu, kita ini yang penting kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan orang-orang yang cerdas, maka insya Allah kita akan kebawa cerdasnya, kebawa baiknya, kebawa rajinnya. Karena menurut saya sulit sekali untuk merubah karakter diri yang ya seperti saya ini, karakter yang malas, karakter-karakter kita yang sulit untuk membaca. Tapi dengan kumpul dengan teman-teman, pasti teman-teman kita ini pasti akan negur, ayo dong, baca, ayo dong, semangat dong kuliahnya, ayo dong, ini saya kecil nih, ayo dong. Nah, pasti dengan motivasi seperti itulah kita terkadang lebih, oh iya, nah ketiga, oh iya, mulailah sedikit perubahan gitu. Maka intinya itu, kumpul dengan orang-orang yang baik dan teman-teman yang baik. Gitu. Ada lagi? Mungkin satu lagi Bang Rahman, apakah benar bahwasanya seorang yang menuntut ilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah? Gitu? Kalau benar, kenapa? Gitu? Saya berani mengatakan sangat benar orang yang memiliki ilmu itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat kalian di antara kalian ini, amanu yang beriman, walladziina utul ilma darajat, dan mereka yang memiliki ilmu beberapa derajat. Syaratnya dua, kalau mau diangkat derajatnya ini, beriman kepada Allah dan kemudian punya ilmu. Kita beriman aja, percaya aja sama Allah, yakin aja sama Allah, tapi ilmunya nggak ada, repot juga. Kita ilmunya ada, tapi yakinnya nggak ada, ya repot juga. Ada dulu kisah begini, ada santri lagi iktikaf di masjid. Kemudian kata Pak Kiainya gini, ketika kita, kata Pak Kiainya ini, kita sedekah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih balas dengan berlipat-lipat ganda. Oh, kata santrinya ini, mantap nih. Berarti saya harus sedekah, dalam hati dia nih si santri ini. Setelah kultum Pak Kiai itu mengasih pencerahan kepada santri-santrinya, kemudian ada telepon Pak Kiai ini. Pak Kiai, saya punya bukaan ini buat santri, ada nasi box sekitar 50 orang, 50 box, kira-kira cukup gak Pak Kiai? Oh cukup, nanti saya akan kirim santri untuk ambil. Oke, kata gitu. Disuruhlah Pak Kiai ini ke santri A nih. A, coba kamu ambil. Ada orang yang mau sedekah buat kita ini, ada orang yang mau ngasih nasi buat bukaan. Nah, santri ini sama disuruh Kiai, udah nggak pakai entar lagi. Langsung buru-buru dia ngambil sendalnya, langsung berangkat ke rumah orang yang mau ngasih itu. Kemudian udah diambil tuh 50 box, di perjalanan ada pengemis. Pak, saya belum makan 3 hari Pak, udah Ramadan, saya belum buka puasa. Karena ingat kata Pak Kiai, orang yang sedekah di bulan Ramadan Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Dikasih itu apa, nasi boxnya itu, ini Pak buat Bapak aja semua, sama teman-teman Bapak yang belum makan. Nah, jadi begitu. Pulanglah beliau kepada Pak Kiai ini, lapor, mana nasi? Jadi saya kasih ke pengemis Pak Kiai. Lah,
ngapa kasih ke pengemis? Ya kan kata Pak Kiai, kita kalau kita sedekah nanti Allah ganti Pak Kiai. Saya nggak enak dia belum makan. Astagfirullahaladzim, oh tuh Pak Kiai ini, kamu tahu nggak itu nasi dikasih sama orang buat kita buka, kita begitu. Diomelin aja santri itu, udah dikasih malah dikasih ke orang lagi. Kata, oh santri itu ketika diomelin ya diem aja, dia ini dengerin aja. Udah lama, udah 5:30 dikit lagi mau buka, ada telepon Pak Kiai, ini saya punya nasi 60 box, Pak Kiai cukup gak untuk santri? Masya Allah, ini nih ganti daripada sedekah kamu, katanya begitu. Terus dalam hati santri ini dia bilang apa? Ayo, kamu itu, apa? Kata santri itu, Pak Kiai ini ilmu sih ada, yakin gak ada. Ilmu sih ada tapi yakin nggak ada bagi Allah Akbar. Ternyata penting sekali ketika kita punya ilmu ini. Hikmah dari cerita ini bahwa semua yang kita lakukan pasti ada ilmunya ketika kita mau bersedekah. Ketika ilmu itu dikaitkan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka perpaduan itulah yang akan lebih mantap lagi, lebih hebat lagi. Ketika semua itu sudah berpadu, maka Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Penting itu. Ketika banyak ilmunya harus ada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kira-kira begitu yang saya tahu daripada keutamaan orang yang punya ilmu dan diangkat dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting punya keimanan kepada Allah dan keilmuannya itu berbarengan antara iman dan ilmu. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bang Rohman. Semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Boleh minta foto bareng Bang Rohman? Boleh. Foto dulu. Iya. Udah siap adminnya? Terima kasih Bang Rohman. Ya, sama-sama Tependa. Sehat selalu Tependa. Ya, sehat-sehat juga Bang Rohman. Nah, mungkin cukup sekian dari acara kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Sabrina. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbincangan yang cukup menarik ya, sangat menarik bagi kita dan juga semoga itu menjadi motivasi untuk kita agar kita senantiasa semangat untuk terus menuntut ilmu. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Sabrina Khairani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.